yang level 1 ya. Kesiapan itu memang harus ada dan memang sudah dilakukan di semua kabupaten kota yang memang sekarang ini boleh dibilang semuanya sedang mengalami penurunan level. Tapi memang untuk yang level 1 tentu lebih leluasa. Lebih leluasa itu bukan dalam artian cara geraknya berubah dari yang kemarin menerapkan protokol kesehatan menjadi tidak menerapkan lagi, tetapi untuk hal yang sifatnya lebih massal sampai ke level kelurahan ataupun desa-desa itu masyarakat sudah bisa lebih aktif untuk aktivitas usahanya. Nah, sementara untuk yang level 2, terutama di manufaktur, kayak yang tadi saya sempat sampaikan, dari yang tadinya bekerja 3 shift, kemudian menjadi 1,5 shift, itu bukan berarti jamnya kurang menjadi 1,5 kalinya, bukan. Tetapi jumlah orangnya yang berkurang setengah kali, sehingga padahal jam kerjanya tetap dalam 3 shift, produktivitasnya yang menjadi 1,5 shift. Nah, karena itulah tadi juga saya bilang itu bisa ditingkatkan menjadi 2 shift, itu masih logis. Karena apa? Permintaan yang sekarang ini masih meladeni permintaan yang kemarin, yang angkanya menurun itu. Jadi peningkatan dari 1,5 shift ke 2 shift itu boleh dibilang sekarang ini adalah proses latihan untuk meningkatkan ke kondisi normal. Tetapi kondisi normal kita sekarang ini tentu berbeda dengan apa yang dilakukan di Eropa, di mana sudah bisa lepas masker, di mana juga bisa berdempetan, nonton bola bisa begitu. Kita belum ada dalam gagasan itu. Wacana ke situ pun kita belum. Jadi kita masih harus tertib dengan produktivitas ke arah kira-kira dari 1,5 ke 2. Ini kalau kita membandingkan dalam produktivitas kerja, ya, ke dalam produktivitas kerja. Nah, kesiapan itu kalau dalam penangkapan saya bukan semata-mata karena kesiapan pelaku usaha, tetapi juga karena kita mesti mengukur permintaan ini memang belum ada lonjakan. Jadi kalau dibilang sekarang ini sektor industri pengolahan, kemudian perdagangan dan pertanian itu memang masih tinggi, tetapi itu pun dalam permintaan yang masih belum seperti kemarin. Di sektor makanan dan minuman itu boleh dibilang volumenya tidak menurun, volumenya tetap. Yang berubah adalah pelaku usahanya yang bergeser. Yang kalaupun pelaku usahanya tetap, perilaku melayani konsumen itu yang mengalami pergeseran. Ini juga kan Jawa Timur ini sepertinya juga perlahan akan mulai rencananya membuka pariwisata. Pak Emil, langkah Pemprov ini seperti apa memastikan pembukaan dari aktivitas ekonomi termasuk pariwisata ini berjalan dengan baik? Sebenarnya kita salah satu daerah yang pertama kali mulai menginisiasi bangkitnya kembali sektor pariwisata dengan mengadakan kegiatan misalnya di lokasi-lokasi seperti perhotelan misalnya, dengan tujuan supaya publik juga punya rasa percaya terhadap terhadap amannya berkegiatan di fasilitas pariwisata seperti hotel dan lain-lain. Kemudian juga Ibu Gubernur menerbitkan pedoman di tahun 2020 yang lalu yang kemudian menyebabkan memang di triwulan ketiga sektor pariwisata mengalami pertumbuhan di atas 7% kuartal ya, pertumbuhan kuartal dari kuartal 2 ke kuartal 3. Nah, oleh karena itu sekarang memang bagaimana kita melanjutkan platform itu ya. Sebagai contoh ada sekitar 100 desa wisata mendapatkan dukungan masing-masing modal restart ya, sekitar 50 juta untuk melakukan restart
kegiatan wisata di desa ya. Ini adalah contoh karena kita tahu bahwa setelah pandemi mereka tutup lama mungkin tidak punya capability untuk menyeta terulang kegiatannya. Nah, disinilah kemudian kita mensupport itu dan penerapan CHSE yang didorong melalui Kementerian Pariwisata tentu dilaksanakan. Jadi titik-titik pariwisata seperti Batu, Ijen, kemudian juga Banyuwangi ini secara aktif didatangi Pemprov untuk mengirim sebuah sinyal yang positif ke masyarakat bahwa ini oke. Uji coba juga sudah dilakukan di Batu kemarin ini ya, karena memang masih level 3, jadi belum bisa, maka sifatnya uji coba. Nah, anak di bawah 12 tahun belum diperkenankan, sehingga memang banyak yang bahasa Jawanya kecelek gitu, udah datang jauh-jauh ternyata nggak bisa. Tapi kami mengapresiasi kedisiplinan dari pengelola yang memang, ya ini namanya masih tahap uji coba, kita masih belum bisa memberikan akses ke semuanya. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.